wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fiddin sekalian, pada sore hari ini insyaallah kita akan memulai kajian kita di bulan Ramadan, ya. Bagaimana yang sudah diinfokan sebelumnya, bahwasanya nanti kajian akan dimulai qabla iftar, ya, sebelum berbuka puasa. Kemarin awalnya mau saya adakan jam 5, tapi ternyata setelah saya lihat-lihat pengajian-pengajian lain itu dimulai jam 4 atau setengah 5. Ya sudah, saya mulai jam 4, nanti selesai jam setengah 5 atau jam 5, jam 4.45 ya, 45 menit. Supaya apa? Supaya yang lain nanti bisa keluar nyari buka puasa gitu ya. Ya. Baik. Sebagaimana yang sudah diinfokan, insya Allah pada sore hari ini kita akan mentadaburi surat dari Juz Amma, itu surat Al-Lahab. Kalau di sini kita akan memakai tafsir dari tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain atau tafsir Al-Qur'an Al-Azim judulnya. Judul aslinya tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Terkenal di negeri kita dengan tafsir Jalalain atau tafsir yang ditulis oleh dua jalal karena penulisnya dua orang yang berbeda. Ya. Yang pertama ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin namanya Jalal juga, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu beliau menulis dari mulai surat Al-Kahfi dari tengah-tengah gitu ya, surat Al-Kahfi ke belakang, surat An-Nas, terus kemudian mulai surat Al-Fatihah. Begitu surat Al-Fatihah selesai, beliau keburu wafat. Jadi nggak sampai selesai. Kemudian diteruskan oleh muridnya yang namanya Jalaluddin As-Suyuti atau yang terkenal dengan nama Imam As-Suyuti. Dimulai dari surat Al-Baqarah sampai sebelum surat Al-Kahfi itu ya. Baik. Ini kita lihat di sini surat Tabbat. Surat Tabbat. Karena ada yang menyebutnya sebagai surat Al-Masad, ada yang menyebutnya sebagai surat Al-Lahab, ada yang menyebutnya di sini surat Tabbat. Penamaan surat itu di dalam Al-Qur'an itu tauqifiyah. Artinya menurut riwayat dari Rasulullah SAW. Jadi nama-nama surat itu sudah diajarkan juga sama Rasulullah. Artinya kita jangan ngarang sendiri. Ini kalau disebut dengan surat Tabbat, surat Al-Masad, surat Al-Lahab, itu memang riwayatnya macam-macam. Jadi jangan sampai kita kemudian, karena namanya macam-macam berarti kita boleh ngasih nama surat sesuka kita. Enggak ya. Nama surat itu sudah paten dari Rasulullah. Meskipun kadang antara satu riwayat dengan riwayat yang lain berbeda-beda. Baik. Surat Tabbat Makiyatun. Surat ini adalah surat Makiyah. Kalau disebut surat Makiyah, itu artinya dia surat bukan diturunkan di Mekah ya. Jadi definisi Makiyah itu bukan cuma diturunkan di Mekah, tapi dia diturunkan di atau sebelum sebelum hijrah. Ya. Jadi Makiyah itu definisinya adalah setiap surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah
itu semua surat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah. Jadi bukan bukan Makkiyah, itu bukan surat yang turun di Mekah saja gitu ya. Lebih luas definisi. Khamsu ayatin. Banyaknya adalah 5 ayat. Oke. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsirnya sudah pernah kita bahas ya, dengan menyebut nama Allah. Ini banyak periwayatan tentang Bismillah ini. Ada 3 ya. Apakah Bismillah ini dia bagian dari tiap surat? Jadi tiap surat itu Bismillah itu bagian dari suratnya. Atau dia bagian dari surat Al-Fatihah saja, atau dia pemisah dari setiap surat. Jadi ada 3 pendapat ya Bismillah ini. Yang pertama, dia adalah bagian dari tiap surat. Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abi lahabi wa tab. Berarti Bismillah ini bagian dari surat Al-Lahab. Atau dia bagian dari surat Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Atau dia ini sekedar pemisah antar satu surat dengan surat yang lain. Nah, itu perdebatan yang tidak terlalu tidak terlalu memusingkan kita sebagai pemula gitu ya. Yang pasti Bismillahirrahmanirrahim ini pasti ada di awal surat di dalam mushaf gitu. Tapi kemudian kita lanjutkan. Kita di sini lihat asbabun nuzulnya dari surat Al-Lahab ini. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Jadi di dalam Al-Quran itu nggak semua ayat atau nggak semua surat itu ada bagi menjadi 2. Yang pertama itu ada yang namanya sababi. Yang kedua namanya ibtidai. Apa itu sababi? Sababi adalah setiap ayat Quran yang turun berdasarkan sebab tertentu. Nah, itu namanya sababi. Sedangkan ibtidai adalah surat-surat Al-Quran yang turun begitu saja tanpa melalui sebab yang mendahuluinya. Sudah pokoknya turun. Jadi nggak semua surat Al-Quran itu ada sababun nuzulnya ya. Ini sering saya ulang-ulang kalau ngaji tafsir. Nah, surat Al-Lahab ini termasuk surat yang sababi, alias ada asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzulnya? Lamma da'a sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Yaitu surat ini terjadi diturunkan tatkala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah qaumahu kepada kaumnya secara terang-terangan. Ini tambahan catatan, secara terang-terangan. Jadi Rasulullah ini mulai awal dakwah terang-terangan ini di sini. Beliau memanggil kaumnya, memanggil semua kaum Quraisy di Mekah. Bahkan dalam satu riwayat itu semua dipanggil satu-satu. Dipanggil sukunya masing-masing. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Ya. Sebelumnya Rasulullah ini ada riwayat lain ya sebelum beliau ngomong ini ya. Sebelum ngomong ini tuh ada omongan pembukaannya. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, di sini saya catatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memanggil kaumnya, beliau berkata, aro'aitum lau akhbartukum innal aduwa musahibukum au mumasiyukum amma kuntum tusaddiqun. Jadi Rasulullah tatkala mengumpulkan kaumnya di atas bukit Sofa, ya ini kejadiannya di atas bukit Sofa. Ya. Beliau naik ke atas bukit Sofa di Mekah, kemudian beliau memanggil kaumnya. Kemudian kata Rasulullah, aro'aitum. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian kalau seandainya aku kabarkan bahwasanya ada musuh di balik bukit ini yang menunggu kalian di waktu pagi atau di waktu sore? Jadi Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara seperti itu ya. Beliau ngomong, kalau seandainya kamu saya kasih tahu di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Jadi awal sama Rasulullah ini pinter nih. Ini salah satu kecerdasan Rasulullah. Jadi sebelum didakwahkan sesuatu, beliau nanya dulu. Kalau saya kasih tahu di balik bukit ini ada musuh yang akan nyerang Mekah di waktu pagi atau di waktu sore, itu kalian percaya nggak? Nah, begitu kira-kira. Apa jawaban kaumnya? Qalu bala. Mereka jawab, iya kami percaya. Kenapa? Karena Rasulullah terkenal jujur. Terkenal jujur. Beliau disebut dengan julukan Al-Amin. Al-Amin. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah itu sudah jujur sebelum jadi nabi. Jadi sebelum jadi nabi itu Rasulullah sudah jujur. Dan jujur ini namanya sifatun lazimah bagi tiap nabi dan rasul. Sifat yang nggak boleh misah dari rasul. Artinya nggak pernah itu namanya nabi dan rasul kemudian sekali waktu itu bohong, itu nggak ada. Jadi sifat yang melekat terus terhadap diri rasul itu namanya sifat siddiq, jujur. Ya, makanya tatkala kaumnya dikasih tahu, kalau kalian saya kasih tahu di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang, kalian akan percaya atau tidak? Mereka jawabnya bala, ya percaya. Kemudian kata Rasulullah, inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian, baina yadai adzabin syadid, di hadapan kalian itu ada azab yang pedih jika kalian tidak mau mengikuti risalah. Dari situ mulai Rasulullah mendakwahkan bahwasanya yang berhak untuk disembah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW kemudian langsung berdakwah seperti itu. Maka tatkala orang-orang tahu tujuan dikumpulkannya mereka itu seperti itu, faqala ammuhu Abu Lahabin. Pamannya, Pak Adinya sendiri Abu Lahab ini kemudian berkata, "Tabban laka. Celaka kamu. Alihadza da'autana. Apakah untuk ini kamu panggil kami itu cuma mau ngomong kayak gini gitu. Kamu itu manggil-manggil kita semua, teriak-teriak di atas bukit Sofa, kemudian kita dikumpulin, habis itu setelah dikumpulin kamu cuma mau ngomong ini. Cuma suruh ninggalin Lata, Uzza, Manat, Hubal. Cuma suruh mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu membawa ajaran baru. Ya, celaka kamu. Kira-kira seperti itu. Kemudian nazala, turunlah ayat ini. Tabat yada abi lahabi wa tab. Turunlah ayat pertama. Tabat itu bermakna khosirat. Rugi, celaka. Apa yang rugi? Yada abi lahabin. Kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Jadi yang disebut tabat, yang disebut rugi, itu adalah kedua tangan Abu Lahab. Apakah cuma dua tangannya saja? Jumlah tubuh, maksudnya semuanya. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia juga ada ya, ini namanya majas. Majas, kalau bahasa Indonesia apa? Totem pro parte, ya, apa pars pro toto. Jadi sebagian untuk menyebut keseluruhan. Contohnya misalkan itu bocah itu udah lama nggak kelihatan batang hidungnya ya, disebut batang hidungnya doang. Padahal apakah cuma batang hidungnya doang? Enggak, plus orang-orangnya gitu ya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tabat yada abi lahabin, celaka atau rugilah kedua tangan Abu Lahab, itu bukan tangannya doang, jumlah tubuh secara keseluruhan. Ubira anha bil yadaini majazan. Diberikan ibarat, diberikan ungkapan, diungkapkan dengan dalam ayat tersebut dengan dua tangan, ini namanya majaz. Majaz. Ya tadi ya, kalau dalam bahasa Indonesia juga ada. Nah ini yang unik ya. Kalau dalam bahasa, itu majaz. Itu hampir semua bahasa itu sama. Kalau majaz, dalam semua bahasa hampir sama. Nanti kalau teman-teman sampai umurnya untuk belajar tentang yang namanya ilmu balaghah, itu kita akan lebih mudah. Kenapa? Karena majaz itu kita punya padanannya. Beda dengan nahwu shorof. Nahwu shorof tata bahasa itu kita nggak punya padanannya gitu.
Kalau majas itu ada padanannya. Ini sama ya. Kita punya padanan di dalam bahasa Indonesia. Li'an, kenapa diungkapkan dengan dua tangan saja? Li'anna aktsarul af'ali tuzawalu bihima. Karena mayoritas pekerjaan itu dilakukan dengan dua tangan. Dua tangan itu bisa kemana-mana, bisa megang kepala, bisa megang kaki, ya. Bisa ngangkat, bisa nulis, bisa ngasih orang, bisa salaman. Beda dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan kaki. Jadi mayoritas pekerjaan manusia itu dilakukan dengan kedua tangan. Maka Allah ungkapkan di sini dengan tabat yada abi lahabin. Binasalah atau celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Kemudian wahadhil jumlatu du'aun. Dan jumlah ini adalah doa. Jumlah ini namanya doa, jumlah doa. Alias doa mendoakan kejelekan. Jadi ini sebagai ungkapan bahwasanya ya memang ini doa kejelekan buat si Abu Lahab. Watabba, kemudian ditutup dengan watabba, ai khosirahu, dan celakalah dia. Di potongan ayat yang pertama itu fa'ilnya yada, fa'ilnya dua tangan. Kemudian fa'il yang kedua ini adalah si Abu Lahab sendiri. Jadi terjemahannya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah binasa. Si Abu Lahabnya sekarang yang binasa. Wahadihil jumlatu khobarun, dan jumlah ini namanya khobar, jumlah khobar. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan orang Arab, ahlakahullahu wa qad halaka. Allah telah membinasakan dia dan sungguh dia telah binasa. Artinya dia pasti binasa. Dia pasti rugi. Gak mungkin enggak. Gak mungkin si Abu Lahab ini tidak rugi. Meskipun ini diungkapkan dengan fiil yang tidak tidak berkonsekuensi dia harus, tapi pasti. Contohnya kalau dalam bahasa yang lain di dalam surat-surat yang lain itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan ayat yang belakang itu. La'allakum tattaqun. La'alla ini kalau dalam bahasa diterjemahkan secara letter, secara bahasa itu artinya mudah-mudahan, semoga kalian bertakwa. Tapi la'alla kalau dalam Al-Qur'an itu artinya pasti. Pasti kalian jadi bertakwa. Kalau kalian puasanya benar gitu. Kalau puasanya benar, syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian puasanya bagus, maka pasti akan jadi orang bertakwa. Jadi bukan mudah-mudahan, sama seperti ini. Watabba, dan telah celaka, ya pasti celaka. Dan ini menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an. Sering kita dengar ya bahwasanya ayat ini adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an. Kenapa? Karena sebenarnya Abu Lahab ini gampang kalau mau lepas dari celaan Al-Qur'an ini gampang. Contohnya caranya gimana? Masuk Islam. Masuk Islam. Cukup Abu Lahab masuk Islam. Kalau Abu Lahab masuk Islam, selesai. Apa yang dikatakan Muhammad berarti bohong. Apa yang dikatakan Muhammad berarti bohong. Kenapa? Karena buktinya saya masuk Islam. Gitu. Tapi ternyata, kita lihat di sini. Kata Jalaluddin Al-Mahalli, walamma khawwafahun nabiyyu bil adab. Maka tatkala Rasulullah SAW menakut-nakuti Abu Lahab dengan adab, dengan ayat yang pertama ini seolah-olah ditakut-takuti. Faqala, apa jawaban Abu Lahab? In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi. Kalau seandainya apa yang dikatakan oleh keponakan saya ini benar, ini sebenarnya keraguan-raguan juga dari si Abu Lahab. Sebenarnya Abu Lahab ini takut-takut juga nih. Kayak dia ngomong begini, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Nah, jadi dia nih agak-agak takut juga nih. Kenapa? Karena dia tahu ponakannya ini nggak pernah bohong. Ponakannya ini Al-Amin. Ponakannya ini orang benar gitu. Maka kata Abu Lahab, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh keponakan saya ini benar, fa inni aftadi minhu bimali wa waladi. Maka sungguhnya aku akan menebus diriku sendiri dengan hartaku dan anak.
Ya karena Abu Lahab ini orang kaya. Dia ngomong, iya kalau benar ya gampang. Kalau saya celaka ya tinggal saya bayar pakai duit. Kalau saya celaka ya nanti anak saya yang ngurus, anak saya banyak. Nah, jadi dia Abu Lahab ini pede dia. Ya meskipun rada-rada takut, tapi dia pede dengan apanya? Dengan harta dan anak. Maka tatkala Abu Lahab ngomong begini, nazala, turun ayat berikut. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna ayat tidak akan berguna. Maksudnya layat fa'an adabillah. Tidak akan bisa membela dari adab Allah apa maluhu wa ma kasab. Hartanya dia dan apa yang dia usahakan. Di harta dan usaha. Ini sesuatu yang kalau dalam bahasa Arab ini ada sedikit perbedaan. Kalau harta, mal, itu dia biasanya bisa didapat melalui pemberian. Artinya warisan, kemudian hadiah, itu mal. Kalau kasbun, kalau bahasa kita jadi kasbun gitu ya. Kasbun, nah, kasab itu usaha. Artinya usaha dia sendiri. Ya dia dagang, dia kerja, dia usaha dan macam-macam. Itu namanya kasab. Jadi ketika Abu Lahab pede, ya kalau si Muhammad benar, nanti tinggal saya tebus pakai duit saya dan anak saya. Maka turun ayat berikutnya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna, artinya tidak akan bisa membela dia dari adab Allah, hartanya dan apa yang dia usahakan. Wa kasbuhu ay waladuhu. Kasbuhu maksudnya adalah anaknya. Jadi yang dimaksud di sini anaknya. Ini anaknya juga nggak akan bisa membela dia. Kenapa? Karena kadang kan dijatuhin gitu kan. Punya anak banyak, yang satu anaknya jadi apa, yang satu anaknya jadi apa, yang satu anaknya jadi apa. Nanti dia bilang, oh nanti gampang. Diatur sama anak saya. Karena anaknya banyak. Tapi tidak bisa membela dari adab Allah. Wa agna bimakna yugni. Dan agna ini maknanya adalah yugni. Pakai fi'il mudhari. Kalau sini fi'il madhi, telah membela maksudnya adalah tidak akan bisa membela. Ya, kalau telah membela maksudnya adalah tidak akan bisa membela. Baik. Suara saya jelas kedengeran ya? Mas Sando gimana? Suara saya apa ada problem? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sayasla naron dzatalahab. Sayasla kata Allah dan nanti pasti sa di sini kan artinya kalau masuk ke fiil mudhari itu artinya akan gitu kan. Akan tapi menunjukkan waktu yang dekat. Yasla dibakar. Naron pada api yang zata lahabin, yang memiliki lahab. Lahab ayat maksudnya adalah talahubin wa tawakkudin. Talahub, tawakud itu gejolak. Jadi kalau pernah lihat api yang kalau dibakar gude itu kan biasanya ada gemuruhnya. Suara api itu gimana sih? Yaitu suara api itu kan serem. Suara api yang besar itu serem. Yang nggak kayak tukang nasi goreng gitu ya. Kalau yang kecil itu kan tukang nasi goreng itu gitu kan, ada kompornya. Nah kalau yang besar itu kan bergolak. Nah itu namanya lahab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kelak pasti dia akan dibakar di dalam api yang memiliki gejolak yang gemuruh dan ribut. Namanya api itu ketika besar itu dia akan punya suara yang mengerikan. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ma'alu takniyatihi litalahu biwajhihi isyraqan wa humratan. Dan inilah ma'alu. Ma'al itu artinya akhirnya. Akhir kesudahan dari kunyahnya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu julukan. Abu Lahab ini bukan nama asli. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya.
Jadi Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dia punya julukan. Kalau orang Arab itu punya kunyah namanya. Abu siapa nih kebiasaan orang Arab. Dan itu juga disunahkan kita punya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin Pak Sopo gitu kan, kalau bahasa Jawa. Kalau Rasulullah kan apa namanya Abul Qasim. Kunyahnya beliau adalah Abul Qasim. Kenapa? Karena Rasulullah pernah punya anak laki-laki namanya Qasim. Kalau bahasa Jawa Pak Ne Qasim. Nah, gitu. Nah, Abu Lahab ini bukan nama asli. Itu kunyah, julukan. Dan kunyah itu nggak harus menisbatkan kepada nama anaknya. Pak Ne Qasim, Pak Ne Joko, itu nggak harus. Tapi dia juga bisa dinisbatkan kepada sesuatu yang masyhur dari dia. Nah, ini kata Allah, dan inilah akhir dari kunyahnya si Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya tadi apa siapa? Abdul Uzza. Kenapa dikasih julukan Abu Lahab? Litalah hubi wajhi isyraqan wa humratan. Karena wajahnya Abu Lahab itu bersinar dan memerah. Jadi bahasa kita itu glowing lah gitu. Jadi bahasa apa namanya Abu Lahab ini mukanya glowing, mukanya ganteng glowing. Nah, makanya orang-orang menyebut dia Abu Lahab, bapak yang mukanya glowing, orang yang mukanya glowing. Nah, karena mukanya apa namanya memancar ke itu ke apa namanya ke merah-merahan kemudian bersinar, ini sama Allah dihinakan. Dijadikan julukan bahwasanya nanti dia akan masuk ke dalam neraka yang dzata lahab. Jadi aslinya itu julukan untuk memuliakan karena mukanya glowing, kemudian sama Allah dihinakan. Sama Allah dihinakan. Kemudian yang berikutnya wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu dan istrinya. Ini atfun ala domiri yasla sawaghahu al-faslu bil maf'uli wa sifatihi. Dan istrinya ini atof. Atof itu disambung, digandengkan kepada kata yasla di sini. Tadi kan ini saya selanaron datalhab dan akan dibakar di dalam neraka yang memiliki gemuruh siapa Abu Lahab dan istrinya dan istrinya juga akan masuk sawaghahu al-faslu. Baik. Sawaghahu al-faslu. Kenapa bisa isim dohir kok diataf kepada domir yang ada di sini? Ini kalau ini pembahasan ilmu nahwu ya. Kenapa bisa ada isim dohir di sini? Kok bisa ataf ke dalam domir yang ada di dalam yasla? Yasla ini kan fi'il mudhari. Fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Abu Lahab gitu kan. Kenapa bisa? Sawaghahu yang membolehkannya, faktor pembolehnya adalah al-faslu, adanya pemisah fasal bil maf'ul wa sifati. Adanya maf'ul bih naron, kemudian adanya naat data lahab ya, kira-kira begitu ya. Makanya dia boleh adanya atof ke dalam domir. Syaratnya itu adanya fasal dengan maf'ul dan sifat. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nanti insya Allah yang belajar nahwu akan sampai. Siapa istrinya Abu Lahab? Wahia Ummu Jamilin. Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Jamil ini cantik. Jamil ini cantik. Jadi suaminya glowing, istrinya cantik. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Kalau di masyarakat kita nih, wah udah hebat ini. Kaya, anaknya banyak, suaminya mukanya glowing, istrinya cantik. Wah, ini udah sempurna sekali nih. Ini sempurna sekali. Tapi tidak ada gunanya. Tapi tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Hammalatal Hatab. Hammalah bisa dibaca rofa, Hammalatul Hatab. Kalau di kirah kita dibaca nasab ya. Hammalatal Hatab. Bisa dibaca dua-duanya. Hammalatal Hatab itu pembawa hatab. Istrinya juga akan dibakar di istrinya yang membawa al-hatab juga akan dibakar di dalam neraka. Apa itu al-hatab? Di sini ada dua tafsiran. Kalau al-Jalalain
memilih hatab itu sebagai ditafsirkan dengan asyauk. Syauk itu namanya artinya duri. Wasa'dan, sa'dan juga ya tanaman yang berduri. Tulqihi fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa dia taruh di jalan yang akan dilalui Nabi. Jadi ini apa namanya maki-maki Nabi, taban laka. Celaka kamu. Taban ini kalau bahasa kita tuh kurang ajar gitu kan. Apa namanya umpatan. Jadi suaminya ngumpat-ngumpat Nabi, nyela-nyela Nabi, istrinya nggak mau kalah. Dia menaruh di jalan yang dilalui Nabi apa duri-durian. Nah, ini sekeluarga punya masalah apa sih kan gitu kan. Keluarga sama Nabi ini punya masalah apa kok sampai segitunya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini ada dua tafsiran. Yang pertama al-hatab itu adalah asyau duri. Jadi dan istrinya juga akan dibakar di dalam neraka, yang mana sifat istrinya itu Ummu Jamil adalah pembawa kayu berduri yang biasa dia taruh di jalan yang dilalui Nabi. Ada tafsiran yang kedua yang ini ada di dalam apa namanya tafsir Al-Baghawi, dibawakan oleh Imam Al-Baghawi. Al-hatab itu adalah seorang yang tukang ngomporin. Ya, tukang ngomporin. Kenapa? Karena tumsi bin namimah wa tankilu al haditha fatulkil al ada wa tabainan nas. Si Ummu Jamil ini dulu biasa jalan-jalan itu bin namimah, suka ngadu domba, suka ngegosip, suka ngompor-ngomporin orang. Wa tankilul hadits. Kemudian dia pindah satu omongan ke omongan yang lain. Kamu tahu nggak sih dia itu ngomongin kamu begini? Kamu tahu nggak si Fulan itu ngomongnya kemarin begini? Dipindah omongan orang. Padahal orang itu ngomongnya sama orang lain, nggak sama dia gitu. Dan bukan ditujukan sama dia, terus sama dia dipindah-pindah. Ya gara-gara dipindah ini kan namanya mindah omongan itu biasanya kalau nggak ketambahan ya kekurangan gitu kan. Kalau jadi berkurang itu biasanya jarang. Tapi biasanya jadi nambah. Itu omongan orang. Kalau dipindah itu pasti nambah. Nah, jadinya apa? Namimah. Jadinya adu domba. Watulqi al ada wata bainan nas. Dan gara-gara ini dia itu biasa mengobarkan permusuhan di antara manusia. Artinya si Ummu Jamil ini kerjaannya itu ngompor-ngomporin suaminya. Kalau pulang itu, kamu tuh masa kalah sama ponakanmu. Muhammad itu loh. Jadi dikompor-komporin. Muhammad tadi ngomong begini. Muhammad itu ngomong begini. Nah, dikompor-komporin sama dia. Akhirnya si Abu Lahab pun jadi tambah marah kan gitu kan. Itu tafsiran yang kedua. Jadi dua pasang ini, dua suami istri ini, sepasang suami istri ini itu kerjaannya luar biasa ya. Yang satu kerjaannya apa namanya memusuhi dakwahnya Rasulullah SAW dengan memaki-maki beliau, apa namanya maidu Rasulullah SAW. Yang satu itu kalau nggak ngelemparin duri-durian di jalanannya yang biasa dilewati Nabi, juga punya kebiasaan namimah. Maka kata Allah, saya selanaron zatalahab akan dibakar di dalam api yang memiliki gejolak yang besar. Kemudian Allah tutup fijidiha hablum min masad. Fijidiha ay fi unukiha. Jid itu maknanya unuk. Unuk itu leher. Unuk itu leher. Di lehernya itu ada hablun min masad. Ada hablun min masad. Ay lifun atau livin. Livin itu kalau bahasa kita itu dadung. Kalau bahasa Jawa itu dadung. Tambang yang dipelintir, itu namanya dadung ya. Liv itu tali yang apa namanya dipelintir. Namanya dadung kalau dalam bahasa Jawa dadung. Tambang ya. Si Ummu Jamil ini di lehernya biasa membawa tali dari dadung. Tali dari dadung. Ini kebiasaan dia di dunia. Ini ada dua tafsiran. Yang pertama,
fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada dadung, ada tali dari dadung, atau silsilatun min hadidin dzar'uha sab'una dzira'an tadkhulu fiha wa takhruju min duburiha wa yakunu sa'iruha fi unuqiha. Atau ini adalah kejadian nanti di di neraka. Jadi Fiji dia hablum min masad ini punya tafsiran yang lain, yaitu silsilah atau rantai min hadidin dari besi, dar'uha sab'una dzira'an, yang panjangnya itu 70 dzira', 70 hasta. Hasta itu tulang ini ya, tulang antara siku sampai pergelangan tangan. Siku sampai pergelangan tangan. Itu namanya dzira'. Nah, hablun min masad itu tafsirannya, di lehernya ada rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta kok bisa? Tadkhulu fi famihi, yang mana rantai itu masuk ke dalam mulutnya, kemudian tahruju min duburihi, keluar dari duburnya. Kemudian wa yakunu sa'iruha fi unuki, dan sisanya itu ada di lehernya si Ummu Jamil tadi. Lehernya si Ummu Jamil tadi. Jadi ini ancaman dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti si Ummu Jamil ini di akhirat itu akan seperti itu. Di akhirat itu akan seperti itu. Itu tafsiran yang kedua. Yang pertama ini adalah lift, dadung yang biasa dia bawa-bawa di dunia dan nanti di akhirat akan diganti dengan tali dari api. Yang kedua adalah tafsirannya adalah tadi rantai dari besi. Kemudian wahadhil jumlatu halun, dan jumlah ini adalah hal, adalah keadaan, penjelas keadaan dari hammalatal hatab. Gimana sih pembawa kayu bakar itu? Yang mana di lehernya ada tali dari dadung. Alladzi huwa na'tun limra'atihi au khabaru mubtada'in muqaddarin. Yang mana ini bisa jadi na'at bagi imra'ah atau khobar dari mubtada yang muqaddar. Mubtada muqaddar itu hiya fi jidiha hablum min masad. Kira-kira begitu. Atau kainun atau mustaqir ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini tentang tafsiran dari surat Al-Masad. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau dimusuhi bukan karena beliau itu mengajarkan tentang sesuatu yang biasa-biasa saja. Rasulullah ngajarin hidup bagus, baik sama orang tua, jujur, tidak. Rasulullah tidak dimusuhi dengan itu. Kenapa? Karena di awal tadi sudah disebutkan, tatkala Rasulullah memanggil orang-orang Mekah untuk naik ke Bukit Sofa, kemudian beliau tanya, kamu kalau saya kasih tahu di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, kamu percaya nggak? Mereka jawabnya, ya saya percaya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sebelum Rasulullah itu ngomong tentang tauhid, beliau adalah orang yang dipercaya. Jadi sebelum Rasulullah ngomong tentang tauhid, itu beliau dipercaya. Ya mereka percaya. Kemudian Rasulullah langsung ngomong, sesungguhnya saya memberikan peringatan kepada kalian tentang adab yang akan ada di depan kalian kalau kalian tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Abu Lahab pamannya langsung mencak-mencak, kira-kira begitu ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Lahab ini. Baik, kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita akhiri. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sharingnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum Mbak Lili.